Punya pertanyaan seputar budidaya lobster air tawar? Ayo kita jawab. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ke channel YouTubeku, tapi masih seputar budidaya lobster air tawar. Jadi mungkin ada beberapa yang belum sempat aku balas ataupun sudah aku balas, aku tampilkan di sini. Cuman rata-rata sih sudah aku balas ya maklum lah. Aku subscribernya masih dikit, tapi kenapa aku bikin konten ini supaya mungkin ada teman-teman subscriber baru atau yang nonton video ini bisa baca juga. Siapa tahu pertanyaannya hampir sama dengan teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai budidaya lobster air tawar, silakan tulis komentar di kolom YouTubeku. Setiap 1 minggu sekali aku akan bikin video soal ini, yang itu akan merecap soal pertanyaan-pertanyaan yang aku anggap cocok untuk dijadikan konten supaya jadi materi belajar bareng. Oke, pertama-tama aku akan baca pertanyaan dari ini, siapa ini? Wisnu Yulianto. Mas, minta tolong dong video komplit dari mau jadi mitra gimana, terus dapatnya apa. Bukan perakitan kolam, lebih ke pertama kali beli itu kita punya apa aja, bukan invest ya, tapi beli ya. Mulai dari jumlah kolam terpal dan rak ukuran berapa dan berapa biji, model dan instalasi gimana, bibit, pakan, pokoknya komplit lah, saisomu. Biar aku dan teman-teman lain makin mantap jadi mitra. Sama satu lagi, kalau mau jadi mitra apakah harus datang ke kantor? Oke, aku jelasin dulu soal kemitraan budidaya lobster air tawarku yang aku buka. Sebenarnya kantorku di Sidoarjo. Ada alamatnya di setiap video, aku jelasin di kolom description di bawah. Cara untuk teman-teman jadi mitra, pertama pasti harus punya keinginan untuk benar-benar mau budidaya lobster air tawar. Kedua, ada lahan spare atau lahan sisa di entah itu di rumahnya atau di mana gitu yang bisa dipakai. Kemudian harganya berapa? Harganya kita sekitar 3 juta. Jadi kita ada 3 paket nih. 3 juta, 1.750.000 dan 500.000. Aku jelasin satu-satu ya. Yang 3 juta ini kalian nanti akan dapat paket komplit. Itu adalah lobster indukan, kemudian ada terpal, aerator, pompa, filter, pokoknya semuanya plus prebiotik dan garansi selama 2 bulan. Nah, garansi itu seperti apa? Ketika ada kematian, aku yakin teman-teman ketika tahap pembelajaran pasti nggak bisa langsung bagus lah ya. Pasti ada gagalnya, ada kematian dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita ganti dan akan kita garansi, kita kasih baru. Kemudian yang 1.750.000 itu hanya lobster aja dengan garansi selama 1 bulan. Untuk yang 500.000 itu sistemnya beli putus, jadi teman-teman bisa beli kemudian sudah selesai. Untuk edukasinya teman-teman bisa lihat di YouTubeku. Terus untuk yang 3 juta sama 1.750.000 itu akan dibimbing sama tim CS Mitra. Jadi tim CS Mitra ini adalah orang-orang yang sudah aku ajarkan, jadi basic skillnya, basic knowledge-nya hampir sama kayak aku kayak gitu. Next, kita ada pertanyaan dari Yusuf Hasani. Adaptasi di kolam karantina sebelum pemijahan berapa hari? Itu ada ikan kecil namanya ikan apa? Fungsinya apa ikan tersebut? Usul kalau ada poin penting mohon ada tulisan di teks di layar biar mudah nyimak. Oke, thank you. Adaptasi di kolam karantina sebelum pemijahan itu kurang lebih sekitar biasa. Itu variatif ya, tergantung kolam yang teman-teman pakai. Biasanya kalau adaptasi itu antara mulai dari 2 minggu sampai 1 bulan. Untuk kita bisa bilang bahwa adaptasinya itu mulai bagus gitu. Kemudian bentar apa tadi aku lupa. Habis itu apa tadi? Itu ada ikan kecil namanya ikan apa? Oh ya, setiap kolam adaptasi aku kasih ikan moli. Jadi tujuannya untuk apa? Sebenarnya hanya untuk makan alga hitam ataupun lumut yang sifatnya terlalu ini. Karena kolam adaptasi yang aku pakai itu aku taruh di kolam yang agak besar dan sifatnya semi outdoor, bukan outdoor ya. Semi outdoor, jadi yang aku takutkan muncul tumbuh alga-alga hitam yang istilahnya nanti mengganggu proses adaptasi yang harusnya berlanjut. Kemudian yang ketiga
Tadi fungsinya apa ikan tersebut ya, itu tadi ya sudah aku jelasin. Oke, Mas Yusuf Hasani, thank you buat usulnya. Nanti berikutnya mungkin kalau misalkan aku ada poin-poin penting nanti akan aku tulis teksnya. Next, kita ada pertanyaan dari Redmi Kudus. Saya mau tanya, kenapa kita berbudidaya lobster air tawar? Bagaimana hitungan keuntungan budidaya lobster air tawar? Butuh berapa bulan untuk memanen usaha lobster air tawar ini? Terima kasih sebelumnya. Oke, kenapa kok kita mending lebih ke arah apa ya? Kenapa kok aku pengen budidaya lobster air tawar? Ini ceritanya panjang, cuman aku akan menjelaskan soal kesempatannya untuk teman-teman mulai budidaya lobster air tawar ini. Menurut data BPS itu tahun 2018 kalau nggak salah, kalau nggak 2018 atau 2019 itu kita mengekspor produk namanya crayfish itu hanya US berapa juta dolar gitu loh, kalau nggak salah, aku lupa. Cuman itu pun didistribusikan ke 4 negara, yaitu Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura kalau nggak salah. Dan itu pun kebutuhan mereka masing-masing itu cukup tinggi per kuota importnya. Nah, ini sebenarnya kesempatan banget, cuman rata-rata perusahaan-perusahaan yang akan mengekspor rata-rata untuk cost-nya rendah itu ambil tangkapan alam. Tangkapan alam itu banyak banget dari danau, dari sungai, dan lain sebagainya. Kenapa kok aku pengen fokus ke budidayanya? Ya tinggal tunggu waktu aja kalau misalkan terus-terusan ambil dari tangkapan alam. Ya untuk saat ini sih masih ada satu perusahaan aja sih yang bantu aku untuk ambil bibit. Jadi aku support mereka untuk kirim bibit. Teman, karena pandemi kayak gini mereka juga ada kendala yang cukup besar gitu. Jadi di tempatku pun juga over bibit gitu loh. Cuman ini karena pandemi dan pasti semuanya juga ngerasain, makanya aku fokus ke switch ke kuliner, dimana kuliner ini efeknya, dampaknya untuk pas musim corona hanya terdampak sekitar 20-40%. Itu pun 2 bulan 3 bulan pertama, dan bulan ini sudah mulai recovery lagi. Itu sih. Oke, next. Bos, dari Muhammad Hidayat. Bos, kenapa videonya hanya 1 menit aja? Kenapa di setiap video tidak sampai full memberi edukasinya? Kenapa di setiap video tidak jelas apa yang diedukasikan? Ada lagi, padahal di setiap video selalu mengatakan edukasi, seakan-akan memberi tips, tapi saya lihat dan perhatikan seluruh videonya tidak ada yang memberi edukasi dan tips berbudidaya lobster air tawar secara lengkap dan jelas. Ya, thank you ya Mas Muhammad Hidayat. Ya gimana lagi? Kita lihat aja dari YouTube channel waktu pertama kali kita bangun itu sampai sekarang pun ya, itu watch time-nya itu sekitar, bentar aku coba cek ya. Penonton rata-rata di channel YouTubeku itu hanya sekitar 4 menit setiap video hanya 4 menit. Jadi kalau aku ngasih video yang di atas 4 menit juga nggak akan ditonton sama teman-teman, kecuali kalau misalkan subscribe-nya udah naik, maka watch time tambah banyak. It's okay sih aku share lebih lama gitu loh. Tapi ya ada juga ya yang nyinyir kayak gini. Ya kita nggak bisa nyenengin semua orang sih, tapi ya udahlah. Mas, kalau sampai kena kanibal faktornya apa ya? Betina saya kena kanibal, betina lainnya. Terus pakannya gimana? Nakarnya biar kita pastiin makanan nggak kurang tank sebelumnya. Oke, gini, untuk kita kalau misalkan ngobrol soal kanibal itu banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi si lobster itu untuk kanibal. Pertama kita akan ngomong soal fase itu ada yang namanya fase adaptasi, fase pemijahan, fase karantina, fase pembibitan, dan fase pembesaran. Setiap fase punya periodik tabel makan yang berbeda, entah itu fase adaptasi, entah itu fase pemijahan, entah itu fase karantina. Tapi kalau dari pertanyaannya ini, mungkin aku akan jelaskan soal fase pemijahan deh, karena
Biasanya banyak yang salah di situ. Jadi aku salah satu di antara sedikit orang pembudidaya yang tidak menyarankan sama sekali penggunaan pakan pelet untuk pakan lobster air tawar. Ini aku termasuk sebagian kecil dari para pembudidaya yang sangat tidak menyarankan pakan pelet. Pertama karena pelet itu dibuat dari pabrikan dan sudah dihitung FCR-nya, feed cost ratio, yang nanti itu akan memangkas hasil panen yang harusnya kita dapetin. Dua, takaran protein yang ada di ini aku nggak bilang semua ya, cuman rata-rata takaran protein yang dicantumkan di bungkus pakannya itu kadang berbeda. Kemudian yang ketiga, lobster air tawar atau crayfish itu sebenarnya dia adalah hewan yang secara alami itu tidak makan pelet. Pakan alaminya itu adalah biji-bijian dan dedaunan. Hanya untuk memenuhi kadar protein dan kalsium dia mungkin baru cari cacing tanah, kul atau bekecot, kerang yang kayak gitu deh. Jadi kita nggak menyarankan. Nah, kenapa kok terjadi proses kanibal? Itu sebenarnya kalau kita ngomongin soal pakan, akan lebih baik si lobster ini kekurangan daripada kelebihan. Apanya? Pakannya. Terus untuk menakarnya sebenarnya kayak gimana? Pakan itu paling nggak 3% dari berat badan tubuhnya. Nah, setiap kali teman-teman masukin ke kolam, teman-teman wajib menakar itu sih gitu. Mungkin itu dulu. Thank you banget buat yang sudah nanya. Untuk teman-teman yang lain yang pengen yang pengen komentar di channel YouTube-nya dibikin video juga, atau mungkin ada pertanyaan yang aku cek bisa untuk pelajaran untuk semuanya, mungkin akan aku tampilin next di video seperti ini di minggu depan. Jadi thank you banget. Untuk teman-teman yang suka bisa klik like, buat yang suka, untuk nggak suka dislike aja, nggak apa-apa, karena aku share video edukasi aja. Buat kamu yang pengen baca artikel soal budidaya bisa klik di www.budidayalobsterairtawar.com. Di situ nanti aku share semua soal artikelnya. Untuk yang mau mengikuti pelatihannya silahkan, aku akan mengadakan workshop di kantorku di Sidoarjo untuk yang mau datang. Nanti kalau yang mau datang sih bisa nyemplung langsung ya di kolam, tapi untuk yang online juga ada. Dan untuk di bulan Agustus workshop di Sidoarjo kita juga akan mengadakan di Malang. Jadi nanti tanggalnya kapan akan aku publish juga. Thank you banget teman-teman. See you next time. Bye.